سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadratul kiram, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah sekalian yang berbahagia yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk kenikmatan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini. Ini juga salah satu bentuk kenikmatan Allah, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kalau kenikmatan itu kecenderungan orang-orang melihat dengan segi materi, tetapi kenikmatan iman dan Islam itu ternyata jauh lebih mulia, jauh lebih menenangkan. Bagaimana kalau kita lihat saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita pada minggu yang cerah ini, mereka melakukan aktivitas mungkin dalam tanda kutip agak sia-sia, tetapi karena hidayah Allah, keimanan kita, keislaman kita, kita bisa berkumpul di masjid ini. Ini adalah salah satu kenikmatan yang juga harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, imam kita, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumul kiamah. Karena yang bisa memberikan syafaat utama, syafaat yang agung, yang bisa menyelamatkan umat dari huru-hara kiamat, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi yang lain pun sibuk dengan urusan pribadi. Jadi yang benar-benar bisa memberikan pertolongan agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat Rasulullah itu menular kepada nabi-nabi yang lain, kepada ulama-ulama, kepada para wali Allah, kepada para kekasih Allah, kepada para hufaz, kepada para muallim, kepada orang-orang yang bermanfaat di sekitar kita, sehingga nanti ketika antara sesama teman itu bisa memberikan syafaat karena adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Tentunya kita sering atau banyak memperbanyak sholawat kepada beliau. Sholawat, membaca sholawat, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat itu dalam arti memberikan rahmat. Ketika Allah membaca sholawat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu Allah memberikan rahmat, memberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah mendoakan. Kenapa? Karena semua doa itu tertuju kepada Allah. Allah itu as-samad. Kalau Allah mendoakan berarti ada yang dituju, padahal Allah adalah tujuan dari segala-gala tujuan. Jadi yang dituju adalah Allah. Jadi ketika Allah bersolawat, hakikatnya adalah Allah memberikan rahmat. Kemudian malaikat bersolawat, itu hakikatnya adalah malaikat mendoakan. Dan kita umat Islam, umat yang beriman, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada beliau, yang hakikatnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Karena setiap sekali membaca sholawat, ternyata Allah membalas 10 kali rahmat kepada kita. Jadi ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah memberikan rahmat 10 kali lipat kepada kita.
Inilah keutamaan dan keagungan sholawat. Dan dengan sholawat itu ternyata kita bersilaturahmi dengan Rasulullah. Karena apa? Setiap kita membaca sholawat, sholawat itu dihantarkan oleh malaikat dan dihantarkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Gulam bin Gulam, tidak hanya disebutkan anak orang yang membaca sholawat, tetapi orang tua kita pun disebut. Jadi katakanlah saya Jazuli bin Abu Naim, bapak saya namanya Abu Naim. Jazuli bin Abu Naim membaca sholawat kepada engkau ya Rasul. Ketika nama bapak saya disebut, Rasulullah memandang kepada wajah ayah saya. Dan itulah makna daripada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita membaca sholawat itu Pak, Ibu, ternyata kita juga mendoakan kepada kedua orang tua kita. Jadi marilah kita banyak membaca sholawat. Kalau di kampung-kampung saya dulu itu biasanya dilakukan acara ritual barzanji atau gibahan, yang di situ ada banyak sholawat dibaca. Di situ ada banyak pujian-pujian kepada Rasulullah SAW dibaca. Nah, sekarang zaman yang sudah semakin modern ini, anak-anak kita mungkin sudah disibukkan dengan teknologi-teknologi modern, hingga jarang untuk bersentuhan dengan acara ritual-ritual yang biasa dilakukan di kampung. Kita sebagai orang tua yang sudah banyak belajar menimba ilmu, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Momen yang sangat baik ini adalah sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mar'al muslimul hasanat fa huwa indallahi hasanun. Jadi kita mengadakan pengajian ini memang secara letter tidak ada dalil bahwasanya kalian harus mengadakan pengajian di hari Minggu, melaksanakan duha berjamaah di hari Minggu, tidak ada dalil secara letter. Tetapi ini adalah ijtihad dari para pengurus untuk apa? Untuk mendatangkan umat khususnya di wilayah Batu Kuning ini. Agar apa? Agar senantiasa ketika sudah mempelajari suatu ilmu tersebut untuk diamalkan. Dan hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semua itu belajar. Termasuk saya di sini itu belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengamalkan. Seorang ustaz itu malah lebih besar cobaannya. Satu, belajar mengamalkan ilmu yang dia ucapkan. Karena ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka hukumnya adalah kaburatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya ketika engkau bisa mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa mengamalkan. Rasanya ngeri sekali kalau kita membaca ayat Al-Quran itu. Yang kedua, belajar untuk menundukkan hati agar tidak sombong. Karena apa? Ketika kita bicara di sini seolah-olah kita yang paling pintar, kita yang paling hebat, sehingga orang-orang sekalian itu semua itu harus patuh dan tunduk terhadap ucapan kita. Itu harus ditundukkan. Yang ketiga adalah menundukkan sifat riya. Berceramah kadang-kadang dienak-enakin, berceramah kadang-kadang dibuat bagaimana audien itu benar-benar terhibur, tertawa terbahak-bahak. Ketika kita terjangkiti penyakit, waduh, mereka sudah tunduk terhadap saya, mereka sudah mendengarkan saya, sifat riak muncul. Akibat dari sifat riak tersebut adalah tidak ada nilai keikhlasan di situ. Jadi ketika seorang ustaz ceramah, bapak-bapak ibu sekalian, hakikatnya mereka itu belajar untuk mengamalkan apa yang sudah diucapkan. Dan kita semua hakikatnya adalah belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasa agamanya namanya taubat. Kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian senantiasa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Coba saya mau tanya, siapa di antara kita yang sudah bersih, yang tidak membutuhkan taubat lagi? Kita dalam setiap hari kesempatan pasti banyak melakukan dosa. Ketika kita duduk, kemudian dihadapkan di situ oleh kaca air bening yang kotak, kita melihat hiburan di situ banyak disuguhi dengan hal-hal yang berdosa. Ketika kita melihat artis, melihat tampilan, bagaimana bisa mengundang hawa nafsu kita, itu juga dosa. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, kita itu ternyata dalam setiap hari itu banyak melakukan dosa. Makanya tidak heran ketika ulama agung sekalipun Imam Syafi'i dalam diwannya beliau menyenandungkan bahwasanya dosa-dosaku ibaratnya bagaikan pasir di lautan. Dosa-dosaku begitu menumpuk setiap hari. Bagaimana kau tidak mengampuni kami ya Allah? Hingga muncullah kalimat ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, dengan dosa-dosa yang sekian menumpuk, yang banyak menumpuk, saya tidak pantas untuk masuk ke dalam surga-Mu. Namun juga demikian, saya tidak kuat kalau Engkau memasukkan aku dalam neraka-Mu. Itulah kita, banyak dosa, banyak kesalahan yang harus kita senantiasa bersihkan dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut. Bertobat dalam agama kita paling tidak ada 3 hal. Bertobat dari dosa besar, bertobat dari kejelekan-kejelekan sifat atau karakter kita, bertobat senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lalai. Bertobat kepada Allah karena dosa kita. Kita pernah melakukan zina, auzubillah min dzalik. Kemudian kita bertobat kepada Allah karena tahu bahwasanya itu adalah dosa yang besar. Kita tinggalkan itu aktivitas yang sudah sedemikian lama menjangkiti penyakit dalam diri kita. Kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat dari mengkonsumsi narkoba atau minuman keras atau sesuatu yang memabukkan. Kita tinggalkan itu semuanya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat dari yang biasanya berani kepada kedua orang tua, kita tinggalkan perbuatan itu karena itu adalah perbuatan dosa. Itu namanya bertobat. Kita bertobat dari dulu-dulu yang pernah memakan barang yang haram. Kita tinggalkan itu, memakan barang yang haram, karena itu juga dosa. Bahkan kalau hitung-hitungan Pak ya, hitung-hitungan dalam hadis itu kan diterangkan satu suapan memakan barang haram itu 40 hari tidak diterima. Dalam Arba'in Nawawi itu kan ada penjelasannya. 40 hari tidak diterima dalam satu suapan, bukan satu piring. Katakanlah suatu saat, bukan suatu saat, dulu-dulu pada saat kita masih dalam kondisi jahiliyah. Semuanya dalam kondisi jahiliyah. Kita juga pernah merasakan dalam kondisi-kondisi tersebut. Jangan, bukan berarti kita merasa suci atau bagaimana. Katakanlah dulu, walaupun insya Allah mudah-mudahan jangan sampai melakukan hal itu. Dulu pernah melakukan, katakanlah mengambil uang orang lain 10.000 atau 20.000 lah. Karena harga nasi padang dan minumnya sekarang paling tidak 20.000. Dalam 20.000 tersebut dapat satu piring. Hitung-hitungan Pak ya, hitung-hitungan dosa. Satu piring. Satu piring itu ada 10 suapan.
Satu piring ada 10 suapan. Satu suap tadi kan tidak diterima 40 hari ibadahnya. Kalau 10 suapan berapa hari? 400 hari. 400 hari. 400 hari berarti 1 tahun. 1 tahun adalah 360 hari. Ya kan? Katakanlah kita genapin saja dah, jadi include 360 hari. Jadi 1 tahun. Satu piring dengan modal 20.000, ibadah kita tidak diterima selama 1 tahun. Kebayang apa? Modal 20.000 kita makan di warung Padang tidak diterima selama 1 tahun. Bagaimana kalau semuanya kita mengambil uang orang 200.000, kita belikan nasi Padang 10 piring. 1 piring 1 tahun, berarti kalau 10 piring 10 tahun. Kalau 2 juta 200 tahun. Lah bagaimana kalau Jayus? Miliaran. Dapatkah mereka mendapatkan surga? Kalau dalam hitung-hitungan, itu adalah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan surga seseorang, tetapi ada kalkulasi hitungan. Kalau dari hitung-hitungan ketika mereka memakan barang haram, 1 piring 1 tahun, 10 piring 10 tahun, 100 piring 100 tahun, mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seumpamanya 2 miliar atau 200 miliar, alias selama hidupnya tidak bisa menutupi amal ibadah yang dia lakukan. Ketika kita sudah melakukan itu, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke deh, dulu pada waktu kita masih dalam kondisi lalai, begitu ketika kita dalam kondisi yang sudah bertobat kepada Allah, harus ditinggalkan, harus menuju kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau orang yang mengambil harta orang lain, kita kembalikan semuanya yang kita pernah curi. Kita kembalikan semua yang kita curi. Kalau itu jatuh miskin. Mungkin kalau bagi orang yang mementingkan akhirat, akan lebih memprioritaskan akhirat daripada itu. Iya. Kalau di dunia hitung-hitungannya paling banter usia sekarang itu 70 tahun. Teman saya yang ustaz kemarin cuma 56 tahun. Kemarin adik putri dari ketua DKM saya baru 3 hari hidup, maksudnya baru lahir langsung meninggal. Kalau kita kalkulasi dunia ternyata sangat sedikit dan sangat singkat sekali. Tadi saya datang jam 7, sekarang sudah jam 9. Mungkin selesai pengajian jam setengah 10, ditambah lagi mungkin ramah tamah jam 10, pulang. Habis pulang mungkin istirahat sebentar, sudah jam 12 zuhur. Kembali lagi ternyata jam 3 asar, jam 6. Ternyata perputaran waktu kalau kita perhatikan sangat cepat dan sangat singkat sekali. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah memperingatkan kepada kita semua bahwasanya dunia itu sangat sedikit, sangat kecil, sangat singkat. Maka pergunakanlah hidup di dunia ini untuk beramal soleh. Beramal soleh itu tidak berat sebenarnya kalau kita mau melakukan. Permasalahannya adalah banyak yang menggoda kita. Apa yang menggoda kita? Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Itu menggoda kita. Kemudian belum setan-setan yang menyelimuti kita. Bahkan orang-orang ahli hakikat suatu saat ingin mengetahui kondisi manusia. Kemudian Allah bukakan hijab kegaiban sehingga dia bisa melihat. Ternyata kita ini Pak, itu kalau diibaratkan seperti bagai yang dikeruputin lalat. Maksudnya apa? Kita itu dikeruputi oleh setan. Bahkan setan bisa masuk ke dalam sela-sela darah kita. Ketika kita mau datang ke sini, setan sudah kepanasan. Bagaimana seseorang itu supaya tidak datang ke sini mendengarkan majelis ilmu? Karena majelis ilmu ini bisa memberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan sudah
mengerubuni kita. Belum ketika kita sudah duduk di sini, kadang-kadang kita ngantuk-ngantuk. Ternyata hal-hal yang demikian itu, ketika kita ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang godaannya sangat luar biasa sekali. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bertobat dari melakukan dosa-dosa besar seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah bertobat dari karakter yang jelek yang ada di dalam diri kita. Ada hawa nafsu yang jelek yang ada dalam diri kita. Apa saja hawa nafsu yang jelek? Sombong, karakter sombong itu hampir menjangkiti kita. Ketika seseorang itu bersifat sombong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik engkau mencari tempat selain dari tempatku. Padahal dunia serta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau tinggal di mana? Padahal ketika kita ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah lautan saja, katakanlah hidup sendirian walaupun kapal mewah di tengah lautan, kita akan merasa sedih, susah dan gulana. Apalagi kata Allah, disuruh cari tempat selain tempatku, yaitu dunia, bumi, dan langit serta jagat alam semesta ini. Sifat sombong ternyata adalah sifat yang harus kita tinggalkan, karena Allah benar-benar tidak menyukai orang-orang yang bersifat sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang mempunyai karakter merasa paling hebat sendiri. Jadi karakter merasa paling hebat sendiri ini sangat luar biasa, Pak. Bahkan ketika dalam bentuk apapun, ketika kita merasa paling hebat sendiri, orang lain itu hina, orang lain itu tidak sehebat kita, maka itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sombong, merasa paling Islam sendiri. Kalau kita dengan kelompok kita adalah golongan orang-orang muwahhidun, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang paling suci, yang bersih. Yang lain itu, lain kelompok kita adalah orang-orang yang banyak dosa dan kotor. Ketika kita merasa yang paling bertauhid sendiri, itu juga salah satu bentuk kesombongan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersifat sombong tersebut akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga ketika seseorang yang di dalam hatinya ada sebuah sekecil biji zarrah mempunyai sifat kesombongan. Jadi kalau kita mempunyai sifat kesombongan, walaupun kecil sekali, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa masuk surga. Ini sifat sombong. Kemudian ada lagi penyakit yang harus kita tinggalkan, yaitu penyakit nifaq. Kalau munafik itu orang yang melakukannya, kalau nifaq itu perbuatannya. Seperti kufur, kafir. Kalau kafir itu orang yang berbuat kekufuran. Kalau kufur itu adalah perbuatannya. Muslim, Islam. Muslim itu orang yang memeluk agama Islam. Islam itu adalah amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh Muslim. Mukmin juga begitu, iman. Nifaq itu adalah penyakit hati. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan tanda-tanda munafik itu kan bila berkata-kata dusta, kemudian ketika janji tidak ditepati, ketika dikasih amanah tidak amanah. Itu tanda-tanda orang munafik yang mungkin sekarang itu banyak menyelimuti kehidupan di lingkungan kita. Jadi seolah-olah bahwasanya
perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang paling benar. Tetapi ketika kita teliti, ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Dan hati-hati juga Pak, ketika kita dalam berkecimpung di dalam suatu slogan yang mengedepankan sesuatu yang menjual untuk agama, itu juga harus hati-hati. Karena apa? Karena ternyata di situ banyak hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memakai baju kemudian berslogan bahwasanya kita adalah orang Islam, orang yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai syara. Ketika hal itu tidak sesuai dengan ada prinsip yang dia lakukan, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya. Karena itu adalah tanda-tanda dari ciri-ciri kemunafikan yang harus kita jauhi. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan itu, ketika orang itu sudah dikasih penyakit hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ketika dalam hatinya sudah ada penyakit, maka Allah akan tambahi penyakit yang lain, yaitu sifat kemunafikan. Ketika mereka dikasih teguran atau peringatan oleh Allah atau oleh orang-orang yang beriman, jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan inna nahnu lahu muslihun, kan sesungguhnya kami itu bukan orang yang membuat kerusakan, kami adalah orang-orang yang membuat kebajikan. Itu bisa menghinggapi kita penyakit nifaq. Jadi berkata-kata berdusta, disuruh berjanji dikhianati, dikasih amanah tidak ditepati. Nah, bahkan kalau udah masuk ke wilayah situ, berarti wakil-wakil rakyat kita yang melakukan itu kalau yang jujur ya alhamdulillah, yang melakukan itu bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang kena penyakit nifaq. Ini yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Kemudian di arah penyakit hati yang harus kita tinggalkan adalah riya. Riya itu kalau dalam bahasa kitab Syekh Ali Al-Maliki yang saya baca ini adalah talabul manzilati wa ta'zim inda an-nas bi'amal al-akhirah kalladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa yahajju wa yujahidu wa yaqra'u al-Qur'an liyu'azzimu an-nas lidzalika wa yukrimuhu aw yu'tuhu min amwalihim. Yang dinamakan penyakit riya adalah mencari kedudukan dan kehormatan di hadapan manusia dengan menggunakan amalia akhirat seperti sholat, puasa, bersedekah, berhaji, berjuang di jalan Allah, membaca Al-Quran. Tujuannya hanya semata-mata ingin diberi kemuliaan oleh manusia, ingin dianggap manusia itu mulia, dan ingin mendapatkan harta dari perilaku tersebut. Itu namanya riya. Dan riya di sini adalah perbuatan termasuk syirkul asghar, termasuk menyekutukan Allah walaupun dalam kondisi yang sedikit. Kita berperilaku Islami nih Pak, berbaju Islami putih-putih gitu. Tapi tujuannya itu bukan karena mengamalkan sunnah Rasul, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dilihat oleh orang sekitar kita. Itu namanya riya. Itu yang penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena riya ini bisa menghanguskan amal ibadah kita. Bahkan di dalam salah satu hadis sahih, hadis qudsi, diriwayatkan di situ suatu saat ada seseorang yang hampir saja satu langkah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegur oleh Allah, bagaimana engkau mendapatkan posisi ini sehingga engkau masuk surga, akan masuk surga? Orang tersebut berkata, ya Allah, sesungguhnya saya berjihad
di jalan agamamu, melakukan aktivitas amal yang ibadah di jalanmu. Saya berperang untuk menegakkan agamamu. Semua itu saya lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhomu. Karena Allah itu maha tahu tentang hati seseorang, hati semua makhluknya. Allah mengatakan, kadzabta, engkau melakukan dusta. Engkau melakukan aktivitas di hati itu bukan untuk mendapatkan ridhomu, tapi engkau melakukan semua itu hanya ingin disebut orang sebagai orang yang paling islami, orang yang berjasa terhadap agama, yaitu pahlawan, atau orang yang benar-benar menegakkan Islam. Segera dalam amalnya kamu benar-benar bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya untuk slogan, hanya untuk kelompokmu, hanya untuk organisasimu, hanya untuk jabatan ketua-ketuamu, bukan untuk di jalanmu. Itu nanti begitu, Pak. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Kemudian, karena kamu sudah melakukan aktivitas yang bukan karenaku, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Dihisab dulu, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata amalia selama ini dia lakukan, pengajian, perkumpulan, amalia jihad yang lainnya, bukan untuk mendapatkan ridha Allah, hanya untuk kepentingan organisasi atau kelompoknya. Maka perbuatan tersebut tidak mendapatkan amal pahala sedikit pun, melainkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian kelompok kedua, ada orang yang biasa bersedekah, berinfak, membangun masjid, membangun madrasah, membangun amalia yang lain, membangun sarana-sarana ibadah yang lain. Ditanya oleh Allah, apa yang sudah engkau lakukan sehingga engkau akan masuk surga? Saya sudah melakukan aktivitas amal begini ya Allah, saya bersedekah, saya beramal, saya membantu orang yang miskin, saya melakukan baksos, saya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, menolong orang lain. Semua itu karena untuk semangat mendapatkan ridhomu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau lakukan itu semua bukan untuk mendapatkan ridhoku. Engkau melakukan itu semua untuk organisasimu, untuk kelompokmu, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan masa. Semua itu gugur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah ke dalam neraka. Setelah dihisab, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok ini orang-orang para ustaz, orang yang belajar agama, kemudian mengamalkan ilmunya dengan ceramah atau dengan apapun bentuknya. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pada saat dia hati saja mau surga, ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah engkau lakukan? Saya mempelajari agama dan saya amalkan agama ini di jalanmu. Jadi saya mengajarkan ilmu ini, katakanlah saya membaca. Makanya saya tidak berani mengajarkan ilmu, saya membaca. Setiap saya mengadakan pengajian itu saya selalu membaca kitab. Ini kebetulan kitab karangan Qul Hadis Sabili, karangan Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi saya sadarkan kepada beliau, ketika orang tersebut hampir saja masuk surga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengamalkan ilmu ya Allah, saya membaca Al-Quran hanya untuk semata-mata mendapatkan ridho ya Allah. Allah berkata apa? Kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau mengajarkan ilmu itu hanya semata-mata ingin mendapatkan pesangon. Engkau mendapatkan ilmu, mengajarkan ilmu hanya semata-mata untuk dibilang supaya tenar. Engkau mengajarkan ilmu itu hanya semata-mata ingin dilihat oleh orang, supaya engkau dijuluki sebagai seorang kiai atau ustadz yang terkenal. Ternyata berat. Apa yang sudah dilakukan ustadz itu berat. Makanya saya sudah bilang, semua orang itu belajar, termasuk ustadz. Di antara belajarnya tadi menundukkan hatinya supaya tidak terjangkiti penyakit-penyakit.
penyakit riya. Jadi ketika kita ada penyakit riya, sedikit mungkin harus kita hapuskan. Kita beribadah harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah tujuan kita. Kalau bahasa tarekatnya itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Engkau adalah tujuanku dan ridhomu yang saya cari. Kemudian berzikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Tiada zat yang pantas untuk dituju, hanya Allah. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk menghilangkan sifat riya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian penyakit hati yang harus kita hilangkan adalah hasud, dengki, wal ghis. Hasud itu, dengki itu ibaratnya kalau boleh definisikan adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Senang ketika orang-orang itu susah, itu dengki. Ada tetangga kita yang mendapatkan jabatan, kita susah. Wah, itu paling pakai buku tuh supaya mendapatkan jabatan itu. Itu pasti memakai suap untuk mendapatkan itu. Dengki. Kalau dengki masih dalam hati yang kita udah tekan-tekan, itu udah masih menjadi karakter manusia, walaupun itu harus dihilangkan. Tapi kalau sudah dilontarkan dan dibuat gosip, membuat fitnah, akibatnya itu adalah namimah. Ingat, orang yang suka namimah, mengadu domba, menggibah sana, menggibah sini, ngomongin orang sana, ngomongin orang sini, tidak hanya nanti menunggu yaumul kiamah, ketika dia ditanam dalam kubur sudah mendapatkan siksa. Orang yang suka namimah, mengadu domba, makanya itu harus hati-hati. Kita semua harus hati-hati untuk tidak melakukan aktivitas itu. Itu adalah akibat adalah ulah hasud, dengki. Ingat kan suatu saat Rasulullah SAW jalan-jalan, kemudian mendapati dua kuburan yang lagi disiksa. Kemudian beliau mengambil daun pelepah kurma, diambil, ditancapkan masing-masing. Kata sahabat, kenapa melakukan ya Rasulullah? Sesungguhnya orang ini dalam kondisi disiksa kubur. Dengan pelepah kurma ini bisa meringankan orang tersebut dari siksa kubur. Kok bisa ya pelepah kurma bisa menyelamatkan atau mengurangi siksa ya? Kenapa begitu Pak? Ada yang bisa jawab? Karena semua yang ada makhluk hidup yang ada di muka bumi itu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Zikirnya makhluk inilah yang bisa menyelamatkan orang di dalam kubur. Jadi ketika kita zikir kepada Allah, melakukan ritual ta'lim itu bisa mengurangi siksa kubur berdasarkan itu. Makanya sekarang ada tabur bunga itu kias. Walaupun secara letterlet tidak ada dalilnya, tetapi kias dari pelepah kurma itu. Yang pertama, akibat habis buang air kecil tidak bersih istinjanya, bersihnya tidak bersih. Kayak kalau kita itu sekarang toilet kan modern semuanya berdiri kan, padahal ketika buang air kecil berdiri itu termasuk orang yang jauh dari rahmat. Kalau baca hadis itu banyak itu ternyata kencing berdiri itu dilarang dalam tanda kutip makruh. Ada ulama yang mengatakan itu makruh. Sekarang kondisi kawasan kita kan, ketika kita buang air kecil tidak bersih dalam istinjanya, itu nanti ada siksa kubur. Logikanya adalah ketika buang air kecil kemudian percikannya ke celana kita melakukan sholat, berarti sholatnya tidak sah. Berarti selama ini dia tidak melakukan sholat. Itu logika sederhananya begitu. Walaupun di balik itu ada hikmah lain. Jadi ketika kita buang air kecil, bersucinya dia bersih, kita masih dalam kondisi najis, celana kita kena percikan, maka ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah kita tidak sah. Jadi selama ini tidak sah dalam melaksanakan aktivitas ibadah karena najis. Yang kedua adalah namimah, orang yang suka mengadu domba.
Itu semua berawal dari sifat hasud, dengki, hasud. Bahkan kalau dibilang dulu pada saat pertama-tama partai menjadi banyak sekali, itu namimah sudah sangat benar-benar memayungi negara Indonesia. Untuk memenangkan suatu kelompoknya, itu tidak segan-segan untuk memfitnah orang lain. Bahkan mereka itu berbaju Islam, berarti dia tidak Islami. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah dari sifat hasud. Sifat hasud yang pertama kali melakukan adalah iblis. Iblis menular kepada Qabil. Hasudnya iblis apa? Dia tidak rela untuk mengkorban kepada Nabi Adam. Setelah hasud langsung muncul sombong. Adam dari tanah, saya dari api, kata iblis. Dalam Al-Quran kan ada. Adam dari tanah, saya dari api. Bagaimana saya menghormat orang kayak begini? Hasud. Langsung muncul sifat sombong. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Sama seperti saya lebih bersih, kelompok saya lebih bersih, kelompok saya lebih suci daripada kelompok mereka. Saya lebih berhak masuk surga, orang lain masuk neraka. Itu juga mempunyai sifat sombong yang ditemukan oleh iblis. Qabil mempunyai sifat hasud. Kenapa? Dia tidak terima mendapatkan rezeki dikawinkan dengan Labuzah. Kalau dulu kan gini, Qabil dengan Iklimah. Qabil ganteng, Iklimah cantik, kan begitu. Kemudian Habil dengan Labuzah. Habilnya kurang ganteng, kalau jangan bilang jelek, kurang ganteng gitu. Kurang ganteng, Labuzahnya kurang cantik. Labuzah dapat Iklimah yang cantik, Qabil yang ganteng dapat Labuzah yang kurang cantik. Qabil tidak terima, bagaimana saya hebat kok dapatkan yang begitu. Akhirnya apa? Terjadilah pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh Bani Adam. Sampai sekarang Qabil mendapatkan persekot, Pak. Jadi kalau ada orang membunuh, itu Qabil dapat bagian pembunuhan itu, bagian dosa pembunuhan, karena dia pertama kali mencontohkan. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah, itulah sifat hasud yang harus kita hindari. Iyyakum wal hasad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Hendaklah kalian hati-hati dengan sifat hasud, karena sifat hasud itu memakan kebajikan seperti halnya api memakan kayu yang kering. Kemudian sifat tadi yang perlu kita hindari adalah suudzon, berjelek sangka terhadap orang lain. Semua itu jelek sangka aja rupanya. Ada orang begini, wah itu kan begini, itu kan begini, jelek sangka. Kemudian qillatur rahmati bil muslimin, sangat sedikit rasa kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Ini yang sekarang terjadi. Kalau kita perhatikan bagaimana Saudi Arabia membom Yaman yang sama-sama muslimnya, walaupun berbeda paham, ini yang terjadi. Jadi itu mereka itu bukan perang melawan Syiah, Pak. Itu perang kekuasaan yang karena sedikit rasa kasih sayang. Walaupun waktu itu Syiah, yang satu diwakili oleh Wahabi, yang satu diwakili oleh Syiah. Kalau dirunut ternyata memang sejarah berulang. Zaman dulu ada Khawarij sama Syiah, dan sekarang Wahabi yang dengan neo Khawarij sekarang melawan Syiah. Ini sekarang berulang terjadi. Oke lah mereka memakai faham itu, tetapi sifat kasih sayang harus dikedepankan. Jangan karena sekte, dan jangan sampai karena pemahaman kelompok. Semuanya kita harus doakan masuk surga semua, karena mereka masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pak, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang berbunyi begini, 71 umatku, Yahudi kalau pecah menjadi 71, Nasrani 72, Islam jadi 73, semuanya masuk neraka.
Satu yang masuk surga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hadis. Banyak mengatakan itu sahih. Berarti yang lain masuk neraka dong. Tapi tidak semua kelompok itu mengakui dirinya itu sesat. Semua itu kelompok mengakui dirinya adalah pengamal sunnah. Berarti apa? Sifat kita yang baik, kita doakan saja semua orang Islam yang masih bersyahadat, yang masih bersyahadat Rasul, bersyahadat Allah dan bersyahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga semua. Soal hadis yang dikatakan tadi, kita maknai saja, tidak selama-lamanya. Mungkin suatu saat Allah akan mengangkat orang-orang tersebut dari neraka. Itu saja kita maknai. Karena ketika kita itu bersifat kurangnya kasih sayang terhadap kaum muslimin, maka itu akan mengakibatkan rusak amal ibadah kita. Kemudian karakter penyakit hati yang harus kita hindari adalah hubbud dunya, cinta berlebihan terhadap dunia, yang mana dengan perilaku dunia itu menjauhkan dia dari perilaku akhirat. Jadi hubbud dunya itu adalah cinta terhadap dunia, yang dunia itu menjauhkan dia dari berbuat baik, dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebanyakan orang yang hubbud dunia itu tidak mau datang ke masjid, walaupun kaya, ibaratnya jarang yang untuk datang ke masjid atau beramal saleh. Kemudian yang harus kita hindari diantaranya adalah sifat kikir, bakhil, kemudian sifat senang terhadap jabatan atau pangkat. Kemudian yang terakhir, penyakit hati, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita hindari adalah gurur, tertipu dengan perilaku bahwasanya seolah-olah dirinya sudah hampir masuk surga, padahal masih jauh dari surga yang dia pikirkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah atas semua perilaku-perilaku jelek yang ada dalam diri kita, atas semua dosa yang sudah kita pernah berbuat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan kepada kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, saya selaku pribadi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum